Oke, selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sehat fisik, sehat mental. Kita bertemu lagi dalam praktikum. Jadi, untuk praktikum di blok 11 ini kita hanya ada satu kali pertemuan, dan dalam praktikum ini saya mencoba menggunakan media virtual body. Jadi dia sebuah media yang bisa dipakai untuk belajar anatomi dengan bentuk 3 dimensi, tetapi media ini pun masih banyak kekurangannya. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa kita lihat dengan jelas juga dibagi di virtual body ini, walaupun dia sudah 3 dimensi. Jadi untuk gambar-gambar yang tidak bisa terlihat di virtual body ini, kalian bisa lihat di atlas atau bisa dilihat di bahan kuliah saya. Saya kira di situ sudah cukup lengkap ya. Oke, untuk yang topik untuk video pertama ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi mata. Sebelumnya kalau misalnya ada suara anak saya yang nangis atau ada suara ribut background, harap dimaklumi ya. Oke, kita mulai dari mata. Jadi mata dia tempat mata itu di dalam tubuh itu adalah pada cavum orbita. Jadi yang disebut dengan cavum orbita itu adalah ini. Dan saya sebutkan di kuliah bahwa bentuknya seperti kerucut. Jadi dengan kerucut, di sini bagian basisnya, di sini bagian puncaknya. Ini disebut dengan kanalis foramen opticus. Jadi bagian puncaknya itu adalah foramen opticus, lubang lewatnya nervus opticus. Kemudian cavum orbita ini dia dikelilingi oleh 7 tulang. Mulai dari atas ini ada os frontalis, kemudian ada os ethmoidalis, ada os lacrimalis, lalu ada os maxilla, os zygomaticum, dan os sphenoid. Kemudian di sini juga ada sebenarnya di bawah ini kecil, itu adalah os palatinum. Jadi dia kecil sekali ya. Kemudian batas-batas wilayahnya. Nah, batas wilayahnya pada bagian superior ini ada pars orbita os frontalis. Jadi bagian dari os frontalis yang menyusun pinggir dari cavum orbita. Kemudian di sini ada fossa glandula lacrimalis. Jadi waktu habis kuliah kemarin ada yang WA saya, di mana sih dok sebenarnya letak fossa glandula lacrimalis? Jadi kita balik. Nah, di sini dia, di balik tulang ini letak fossa glandula lacrimalis. Oke. Kemudian bagian bawahnya atau di atap bagian bawah itu dibatasi oleh os maxilla, os zygomaticum, dan os palatinum. Ini dia tadi os palatinum. Ini dia os palatinum. Kemudian nah ini dia os palatinum. Kemudian bagian dinding medial itu dibatasi oleh os lacrimalis dan os ethmoidalis. Baru dinding lateralnya ini processus frontalis os zygomaticum sama ala magna os sphenoidalis. Oke ya. Kemudian pada cavum orbita ini dia ada lubangnya, ada 3 lubang. Yang di sini itu namanya foramen opticus, dia tempat lewatnya nervus opticus atau nervus cranialis 12 sama arteri ophthalmica. Kemudian celah ini yang pertama. Ini yang celah yang panjang ini disebut dengan fissura orbitalis superior. Di sini lewat nervus cranialis 3, 4, 6 dan 5, 1 ditambah dengan vena ophthalmica superior. Kemudian di bawah ini fissura orbitalis inferior, dia lewat nervus cranialis 5, kemudian vena ophthalmica inferior ya. Jadi kalau
penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa sambil buka slide. Oke. Kemudian saya kira untuk orbita itu sudah cukup ya, untuk vakum orbita, batas oke, lubangnya oke. Oke, selanjutnya saya langsung ke aparatus lacrimalis. Saya tidak menjelaskan lagi palpebra karena pertama dengan media virtual body ini tidak begitu jelas untuk menggambarkan palpebra. Kemudian yang kedua, saya rasa topik itu tidak terlalu sulit dan sudah cukup jelas di slide saya. Ya, tapi nanti kalau masih ada yang belum jelas, kalian boleh tanyakan langsung kepada saya ya. Boleh tanyakan langsung via WA. Kalau tidak tahu nomor WA saya, cari tahu selama counting. Itu nggak perlu diajarin lagi kan? Oke, untuk aparatus lacrimalis, berarti perlengkapan untuk yang namanya air mata. Jadi baik aparatus lacrimalis maupun palpebra atau kelopak mata itu fungsinya adalah untuk melindungi bola mata, baik itu dari benda asing maupun dari debu atau dari infeksi juga. Jadi aparatus lacrimalis itu terdiri dari ini adalah gandula lacrimalis, ini adalah pabrik penghasil air mata. Dia ada dua part sebenarnya, yang atasnya adalah pars orbitalis, yang bawah itu adalah pars lacrimalis. Pars palpebralis, yang atas pars orbitalis, yang bawah pars palpebralis. Kemudian ini ada saluran yang halus sekali. Nah, ini itu disebut dengan ductus lacrimalis. Jadi sudah dihasilkan, dia akan disalurkan ke ductus lacrimalis. Lalu dia akan mulai mengairi bagian permukaan bola mata ini. Diairi permukaan bola mata, lalu tujuannya itu supaya permukaan bola mata tidak kering. Kemudian air mata itu mengandung lisozim sebagai antibakteri juga, jadi dapat melindungi mata dari infeksi. Lalu dia sampai batas ke fornix, konjungtiva superior dan inferior, sudut mata atas dan sudut mata bawah. Nanti dalam satu hari itu kira-kira ada sekitar berapa ya, 20-an kali normalnya kita berkedip kalau tidak salah. Kemudian nanti akan bermuara ke sini, ke punctata, jadi sebuah titik di sini lubang di kelopak mata atas dan bawah. Lalu dari punctata dia akan masuk ke canaliculi. Ini canaliculi lacrimalis superior, yang ini adalah inferior. Lalu selanjutnya dia masuk ke sacus lacrimalis, kantong tempat penyimpanan air mata untuk sementara, lalu akan dialirkan ke ductus nasolacrimalis, dan yang terakhir akan bermuara pada meatus nasi inferior. Jadi itulah yang dimaksud dengan aparatus lacrimalis. Oke, selanjutnya kita ke struktur bulbus oculi. Jadi inilah dia bola mata dengan volume sekitar 8 cm3. Jadi bola mata ini terdiri dari 3 lapisan yang bisa dilihat, lapisan paling luar, tengah, dan dalam. Kita kupas satu-satu ya lapisannya. Lapisan paling luar itu disebut dengan lapisan fibros. Jadi lapisan fibros itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ini yang menyusun 5/6 posterior. Nah, yang kalau struktur aslinya berwarna putih, ini namanya sklera. Kemudian 1/6 depan, ini karena dia bening ya, ini tidak kelihatan di depannya ini itu adalah namanya kornea. Jadi bagian permukaan sklera ini kesini itu ditutupi oleh tunika konjungtiva bulbi. Kamu bisa jawab-jawab juga di ujung sana ya, walaupun tidak bisa saya dengar di sini apakah jawaban kamu benar atau tidak, supaya nggak ngantuk. Jadi dikatakan bahwa lapisan fibrosa ini adalah avaskular, jadi dia tidak punya pembuluh darah. Jadi ini apa, Dok?
Ini itu adalah kapiler-kapiler darah yang terdapat pada tunika conjunctiva bulbi. Jadi kalian bayangkan bahwa si tunika conjunctiva bulbi atau bisa juga disebut dengan conjunctiva bulbi itu seperti sampulnya si sklera dan kornea. Sampul itu kan kalau zaman dulu kita sekolah, sampul itu kan dari kertas yang dari plastik yang tembus pandang kan, bening. Itulah, anggap saja depan ini disampuli oleh conjunctiva bulbi, dan di dalam sampul itu ada kapiler darah. Itulah yang berfungsi untuk memberikan makan atau memberikan nutrisi bagi sklera. Karena setiap organ itu harus mempunyai pembuluh darah, baru dia dapat memperoleh nutrisi, baru dia bisa berkembang dan berfungsi dengan baik. Kemudian kalau kita lihat sklera ini, batas antara sklera dan kornea dan sklera itu yang ini itu disebut dengan limbus kornea. Nah, jadi sekitar ini limbus kornea, ini setengahnya dipotong ya. Jadi ini bulat ke sini, itu disebut dengan limbus kornea. Jadi di slide juga saya sebutkan kalau kita pasang soft lens ya, kita pasang itu adalah di sini, di sekitar kornea. Perlu kita apakah sampai ke sklera-skleranya dibungkus? Enggak, dia hanya kornea. Jadi karena kornea itulah yang berfungsi sebagai media refraksi. Refraksi artinya kemampuan untuk meneruskan cahaya. Kalian sudah masukkan ya fisiologi. Nah, itulah lapisan fibrosa. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua. Yang pertama kita hilangkan dulu. Oke, lapisan kedua ini yang di tengah itu namanya lapisan vaskular atau disebut juga tractus uveus. Dia terdiri dari 3 struktur, yaitu koroid, kemudian corpus ciliaris, dan iris. Jadi koroid itu paling belakang, kemudian yang di depan itu adalah corpus ciliaris dan iris. Saya agak tidak setuju sebenarnya dengan gambar virtual body ini ya. Harusnya koroidnya itu sampai di sini aja. Ya, ini semua koroid jadi lanjut ke depan. Jadi koroid itu nggak sampai ke limbus. Jadi dia sampai di sini aja. Oke, kemudian ada corpus ciliaris atau badan siliar. Badan siliar itu terdiri dari 2 struktur apa? Processus ciliaris dan musculus ciliaris. Ya, tidak belajar ya. Saya tahu pasti kamu tidak bisa jawab meskipun kita tidak bertemu. Yang mana itu? Yang ini itu disebut dengan musculus ciliaris. Kemudian yang ini itu disebut dengan processus ciliaris. Ayo, dua-dua fungsinya apa? Mereka punya fungsi yang berbeda. Processus ciliaris fungsinya adalah untuk menghasilkan aquosus humor, cairan mata, bukan air mata ya, cairan mata. Sedangkan musculus ciliaris fungsinya adalah untuk mengatur daya akomodasi lensa. Jadi kalau kita hide ini, nanti aja ya. Nah, ini itu disebut dengan iris. Jadi iris itu adalah, ini dia iris, korneanya sudah dibuka. Ini iris, bentuknya lingkaran. Ini sama dengan gambarnya di bahan kuliah saya. Jadi iris itu adalah yang membentuk warna pada mata. Jadi kalau pakai soft lens, yang berubah-ubah warnanya itu adalah yang ini. Yang diubah itu adalah warna irisnya. Nah, apakah iris cuma memberikan warna pada mata? Iris itu terdiri dari 2 muskulus, yaitu muskulus dilator dan muskulus sphincter pupillae. Ini dia. Yang ini disebut muskulus dilator pupillae, yang ini disebut muskulus sphincter pupillae. Jadi si iris dengan adanya 2 otot tadi itu di dalamnya, dia akan mengatur lebar atau kecilnya yang disebut dengan pupil. Jadi jelas bagi kita bahwa pupil itu merupakan celah yang dibentuk oleh iris. Jadi kalau kita melihat cahaya yang terang sekali, maka pupil akan mengecil. Kalau kita melihat di dalam kegelapan, pupil akan melebar. Jadi itu yang bekerja adalah musculus sphincter dan musculus dilator. Ini sphincter, ini dilator, dan itu diatur oleh nervus cranialis ketiga. Oke, kemudian kita hide lagi. Ini canggih sekali ya, keren lah pokoknya.
Oke, ini apa sih yang serabut-serabut ini? Itu yang disebut dengan zonula zinii atau serat zonula yang menghubungkan antara musculus ciliaris dengan lensa mata. Ini dia lensa mata. Nah, jadi kalau si musculus ciliarisnya ini berkontraksi, maka zonula zinii-nya terdorong, mata akan cembung, berarti untuk melihat dekat, lensa mata akan cembung. Tapi kalau dia berelaksasi, ininya akan tertarik, maka mata akan pipih, lensa mata akan pipih, maka dia untuk melihat jauh, ya. Jadi ini dia zonula zinii-nya terlihat ya. Jadi tepat di belakang si iris tadi itu langsung ke lensa mata. Ya, jelas. Ini adalah zonula fibersnya. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan yang paling dalam, yaitu ini dia, retina. Retina itu menyusun bola mata yang paling dalam. Retina itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian visual dan bagian non-visual. Bagian visual disebut dengan pars optica retina, bagian non-visual disebut dengan pars seca retina. Bagian visual itu terbagi dua lagi, yaitu lapisan pigmen dan lapisan neuronal. Lapisan neuronal dia mengisi bagian ini, bagian posterior dan bagian lateral. Fungsinya adalah untuk mengubah impuls cahaya menjadi impuls penglihatan. Kemudian bagian pigmen dia itu di daerah depan ini. Daerah depan ini dia fungsinya untuk mengurangi penyebaran cahaya, jadi supaya cahaya itu bisa lebih fokus jatuhnya tepat di belakang retina. Baru bagian non visual itu dia terletak di belakang korpus ciliaris dan di belakang iris. Jadi sebenarnya bagian retina itu bukan hanya sampai sini, tapi sampai ke belakang korpus ciliaris dan iris, sampai ke sini, di bawah, di balik ini. Nah, itu di situ ada bagian non visual dari retina. Bagian non visual dari retina itu batasnya itu di ora serrata. Mana sih ora serrata? Ini dia. Yang biru ini itu disebut dengan ora serrata. Ora serrata inilah yang menjadi batas retina visual dan non visual, kemudian menjadi batas koroid. Sampai sini koroid, start dari ora serrata ini sudah corpus ciliaris. Ya, jadi ora serrata itu seperti checkpoint, titik perbatasan untuk bagian-bagian dari bola mata. Kemudian di retina apa yang kita lihat ini namanya adalah discus opticus atau bintik buta, tempat masuknya nervus opticus dan cabang-cabang arteris centralis retina untuk memperdarahi bagian retina. Kemudian di sini tidak terdapat reseptor penglihatan, makanya disebut dengan bintik buta atau blind spot. Kita ke arah lateralnya. Ke arah lateralnya ini dia. Ini disebut dengan macula lutea dan di tengahnya ada fovea centralis. Di sini merupakan reseptor penglihatan yang paling sensitif. Jadi, kalau kita melakukan pemeriksaan oftalmologi, kita kan periksa dari depan. Ya, nanti dicoba pas pas skills lab. Yang kita mau lihat itu adalah gambaran ini dari depan. Ada apa ini namanya tadi, discus opticus dan akar-akarnya, bukan akar-akarnya ya, dan pembuluh darahnya. Kemudian nanti gerakkan ke lateral sekitar 3 mm, geserkan sedikit penglihatan kamu ya. Kemudian kita cari adalah macula lutea dan fovea centralis. Oke, itu adalah bulbus oculi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam, habis bulbus oculi, kita masuk ke dalam otot-otot penglihatan ya. Oke, ini otot penglihatan itu ada RL6, OS4, L3, rectus lateral itu persarafan ya, sorry ya, namanya dulu. Untuk otot yang lurus itu ada 4. Yang pertama itu rectus lateralis, rectus superior. Ini kan dia sesuai dengan namanya posisinya. Kemudian lurus saja ototnya yang di bawah, ini rectus inferior.
rectus lateral sama rectus media. Kemudian yang otot miring, yang ini itu obliquus superior, dia ada katrolnya. Ini yang katrolnya. Jadi ini yang menyebabkan si bola mata, kalau dia berkontraksi maka bola mata itu dia ke arah bawah arahnya, walaupun namanya adalah obliquus superior. Beda dengan rectus superior. Rectus superior dia matanya ya ke arah atas. Ya, beda dia. Kemudian satu lagi ini, obliquus inferior. Dia juga punya katrol seperti ini. Oke, untuk persarafannya, otot mata itu kan kita bagi dua bagian besar ya, otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik ya tadi ada musculus ciliaris, ada musculus dilator pupillae dan musculus sphincter pupillae. Itu semua dipersarafi oleh nervus cranialis ke 7. Salah deng, ketiga. Kemudian yang lainnya otot ekstrinsik itu ada 6, ada rectus dan ada yang obliquus. Persarafannya RL6, OS4, L3. Rectus lateralis oleh nervus cranialis 6, obliquus superior oleh nervus cranialis 4, dan yang lain-lainnya itu adalah nervus cranialis 3. Kemudian untuk persarafannya kita lihat ke belakang mata. Ini itu adalah nervus cranialis 2, nervus opticus. Jadi kalau nervus cranialis 3, nervus ophthalmicus itu dia berfungsi untuk pergerakan bola mata. Ya, jadi untuk lebih ke motorik, bergeraknya otot-otot. Tapi kalau nervus cranialis yang kedua atau nervus opticus yang ini, dia langsung masuk ke bola mata, ini yang berfungsi untuk penglihatan. Nah, tempat masuknya dia di sklera itu namanya lamina cribrosa sclera. Tempat masuknya dia di retina namanya discus opticus. Kemudian kalau pembuluh darah, cabang utama pembuluh darah untuk mata itu adalah arteri ophthalmica. Arteri ophthalmica berasal dari arteri carotid interna. Arteri perdarahan pada mata itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah arteri ciliaris. Yang ini arteri ciliaris ada 3, ciliaris posterior, yang ini adalah yang longum, yang ada cabangnya gini itu adalah yang breve. Kemudian ada arteri ciliaris anterior, di sini tidak ada. Ya, saya sudah coba cari, tidak ada gambarannya. Nanti di slide kuliah saya pikir udah cukup jelas ya kan. Kemudian arteri centralis retina. Perbedaannya apa sih antara yang centralis retina dengan arteri ciliaris? Yang centralis retina itu langsung masuk ke dalam retina dan memperdarai permukaan dalam retina. Sedangkan arteri ciliaris ini dia masuk melalui sklera dan memperdarahi bagian perifer-perifernya. Contohnya yang posterior brevis dia masuk ke sklera, dia untuk memperdarahi koroid, kemudian pars retina. Kemudian yang longum dia memperdarahi bagian korpus ciliaris. Baru arteri ciliaris anterior dia mengeluarkan cabang-cabang pembuluh darah pada daerah korpus ciliaris dan iris. Ya, jadi dua dan jenis-jenis pembuluh darah itu asalnya dari arteri ophthalmica. Kemudian ini ada cabang ke atas, ini ada arteri lacrimalis, itu untuk memperdarahi bagian glandula lacrimalis, dan dia juga asalnya itu berasal dari arteri ophthalmica. Kemudian untuk venanya itu ada 2 kan, ada vena ophthalmica superior, kemudian ada vena ophthalmica inferior yang ini. Ya, dia untuk menampung darah dari bola mata maupun dari struktur di sekitarnya. Dari lacrimalis, vena lacrimalis juga bermuara ke vena ophthalmica superior. Kemudian ada juga saya sebutkan kan, ada vena verticosa dan vena episclera, itu yang penting dalam reabsorpsi dari aquosus humor. Itu nanti bisa kalian review lagi di bahan kuliah saya. Oke, saya kira itu penjelasan untuk anatomi mata.
Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai lebih jelas dengan 3 dimensi seperti ini untuk anatomi mata. Tapi bila memang ada yang kalian tidak mengerti, lagi-lagi saya minta tanyakan langsung kepada saya. Dan untuk praktikum ini, kalau ada pertanyaan, saya akan coba rangkumkan dan akan saya buat penjelasan seperti video ini lagi. Jadi semuanya bisa sama-sama belajar dari pertanyaan teman-temannya. Ya, oke, kita bisa lanjut ke topik berikutnya, yaitu anatomi telinga.